Didukung oleh Penyelenggaraan SEA Games ke-32 di Kamboja telah menjadi momen yang penuh kebanggaan dan haru bagi Indonesia. Kontingen Indonesia telah menunjukkan keterampilan dan prestasi yang luar biasa. Hasil akhir klasemen, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan total raihan 276 medali yang terdiri dari 87 emas, 80 perak, dan 109 perunggu. Sebanyak 8 cabang olahraga berhasil mencatatkan diri sebagai juara umum, yaitu wushu, pencaksilat, balap sepeda, tenis, e-sports, bulu tangkis, voli, dan angkat besi. Beberapa cabang olahraga juga mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya mendapatkan medali emas. Tidak hanya itu, perolehan medali Indonesia ditutup dengan sangat indah melalui medali emas dari Timnas Sepak Bola U22 atas kemenangan dari Timnas Thailand di babak final. Keberhasilan tersebut tentunya diperoleh setelah melalui banyak rintangan dan perjuangan yang tidak mudah. Hingga akhirnya, Timnas Indonesia U22 berhasil menghentikan penantian panjang selama 32 tahun. Ya, pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita patut berbangga dengan prestasi olahraga Indonesia karena kontingen Indonesia meraih urutan ketiga dalam event SEA Games ke-32 di Kamboja. Ya, betul sekali Reza. Nah, di urutan ketiga ini Indonesia berhasil meraih 276 medali, yaitu 87 emas, 80 perak, dan 109 perunggu. Luar biasa sekali Luar Reza ya. biasa. Ya, masyarakat Indonesia pasti bangga sekali dengan pencapaian kontingen Indonesia di SEA Games Kamboja. Nah, karena itulah hari ini selama 60 menit ke depan kita akan membahas seputar olahraga Indonesia. Ya. Bersama saya, Valentinus Reza. Dan saya Gadis Bianca dalam acara Sukses SEA Games menyongsong Asian Games 2023. Oke. Nah, seperti judulnya gadis, kita akan membahas mengenai kesuksesan SEA Games kemarin dan bagaimana Indonesia akan mempersiapkan Asian Games yang akan berlangsung pada September mendatang di Hangzhou, China. Ya, betul sekali. Dan untuk membahasnya kita akan langsung menyapa para narasumber kita yang sudah hadir bersama kami. Narasumber yang luar biasa. Kita sapa Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Mas Dito Aryo Tejo. Halo, Mas. Apa kabar Mas? Salam sehat. Apa kabar, Mas Dito? Lalu juga hadir bersama kami Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode 2019-2023 Bapak Zainuddin Amali. Salam Apa sehat, Pak. kabar, Pak Zainuddin? Lalu juga ada Ketua Tim Review Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Kemenpora, Profesor Dr. Muhammad Asmawi. Halo Prof. Selamat malam. Dan yang terakhir, tidak lain dan tidak bukan pengamat olahraga Bung Kusnaini. Apa kabar, Bung Bungkus? Kus? Iya. Kita langsung tanya ya ke Mas Dito terlebih dahulu nih, Mas Dito. Bagaimana nih Mas Dito melihat performa ataupun hasil yang dicapai oleh kontingen Indonesia di SEA Games Kamboja kemarin? Ya, yang pasti kita sangat bahagia ya karena di awal kita sudah berpikir bahwa ya Kamboja selaku tuan rumah ini akan mendominasi, tapi alhamdulillah kontingen Indonesia kita bisa berjuang dan bertarung sampai mempertahankan untuk peringkat, tapi untuk medalinya kita melesatnya sangat banyak. Iya. Ya, ini berkat peninggalan Bapak Zainuddin Amali. Jadi kita melakukan sesuai arahan. Luar biasa ya. Jadi ada bimbingan langsung nih? Iya, dari Pak awal Kemenpora. dibilangin, pokoknya Dinda harus berani tegas sesuai yang udah didesain ya Pak Zainuddin ya. Alhamdulillah kita walaupun masih muda, karena dengar mentor, kita lakukan. Alhamdulillah hasilnya terbukti. Luar biasa. Penting ya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Amali dulu. Pak Amali, mungkin kunci suksesnya nih Timnas U22 sampai akhirnya setelah sekian penantian sekian lama, 32 tahun, akhirnya mendapatkan emas di SEA Games. Silahkan Pak. Ya, kunci suksesnya adalah semangat Mas Menteri. Menterinya muda, semangat, sehingga itu juga menjadi motivasi buat anak-anak timnas. Karena kan setiap hari kita mengikuti berapa perolehan. Ya, saya juga memantau langsung dari tim review, dari teman-teman yang ada di sana. Makin hari makin naik, dan itu kita sampaikan kepada anak-anak
timnas kita bahwa cabur-cabur lain ini sudah menghasilkan emas dan lain sebagainya. Nah, kita buktikan bahwa penantian 32 tahun itu juga bisa kita buktikan di Kamboja. Pelengkap kebahagiaan. Iya, karena gini, pernah ada satu kejadian nanti ini sama Bung Kusna ini ya, pada saat Olimpiade, saya tidak perlu sebut negaranya. Jadi peringkat dunianya naik negara itu, tetapi karena negara itu dikenal sebagai negara sepak bolanya tidak jadi emas, tidak juara, itu sangat sepi penyambutan masyarakat di negaranya. Pasti bungkus tahu itu dan kapan kejadian. Itu Olimpiade, sehingga kita memotivasi anak-anak harus kita lengkapi dengan itu. Karena dari awal kita berangkat itu sudah dengan angka-angka yang disodorkan oleh Prof. Asmawi dan teman-teman. Kita kehilangan 39 emas. Ya, Mas Menteri ya, 39. Cuma gimana kita menstitusi yang hilang ini dengan baik. Tapi sekali lagi yang hebat dan luar biasa itu adalah menterinya. Kerja bersama, luar biasa. Kalau gitu saya langsung ke Bungkus ya. Bungkus, apa catatan evaluasi Anda Bungkus untuk penampilan kontingen Indonesia di SEA Games Kamboja? Iya, kalau ukurannya pencapaian medali, memang ini peningkatan yang menurut saya luar biasa ya. Cuma memang dari segi posisi kita tetap masih di bawah Vietnam dan Thailand. Dan kalau dibandingkan dengan hasil-hasil SEA Games sesudah terakhir kali kita juara umum 2011, menurut saya ini pencapaian yang paling tinggi. Karena itu memang kita harus memberikan apresiasi tidak hanya kepada Pak Menteri sekarang, tapi juga Pak Menteri sebelumnya. Karena olahraga itu tidak ada yang instan. Olahraga itu dibangun melalui proses. Jadi apa yang dicapai di Kamboja kemarin itu adalah proses yang dimulai sejak beberapa tahun sebelumnya ketika Pak Amali masih jadi Menpora. Karena olahraga itu sekali lagi proses, jangan melihat secara instan. Oke, saya langsung ke Profesor Asmawi. Prof, bagaimana melakukan pembinaan jangka panjang untuk atlet-atlet kita agar bisa terus berprestasi, Prof, ke depan? Baik, terima kasih. Saya apresiasi untuk tim Indonesia pada SEA Games Kamboja. Alhamdulillah berkat bimbingan Prof. Amali, Pak Menteri, dan teman-teman semuanya, kami mulai dari review, kami sangat ketat, kami by data, tidak berani mengatakan iya kalau itu kami tidak punya data. Makanya kami dari tim minta maaf kepada cabang-cabang olahraga yang kami mengatakan tidak. Karena ini adalah kami dikasih tugas yang sangat-sangat berat untuk kami, untuk bangsa Indonesia, untuk mempertahankan apa yang diberikan tanggung jawab kepada kami. Untuk penyelesaian atlet kami by data, kemudian setelah masuk kami dengan sport science, itu sangat lengkap. Tapi dukungan sport science memang sangat penting ya untuk sangat perkembangan penting, dan konsistensi penting, prestasi betul. Selain atlet. fisik, mental juga sangat penting ya. Nah, kalau Sangat bicara penting soal sekali. mental ya, apalagi waktu versus Thailand itu kan banyak banget friksi-friksinya ya Pak Amali. Banyak drama-dramanya di final itu luar biasa sekali ketegangannya. Tapi sebelum pertandingan Pak Amali juga ke sana, ada nggak sih pesan-pesannya begitu sebelum bertanding kepada anak-anak, kepada atlet-atlet kita? Ya, ini sangat menentukan ya, sport science khususnya untuk psikologi. Saya menonton waktu pertandingan pertama Timnas Indonesia lawan Filipina. Pertama, jelek mainnya anak-anak. Tidak seperti yang latihan. Kenapa? Karena memang pertandingan pertama itu ya sudah mirip final. Malam itu juga langsung saya putuskan untuk memberangkatkan 2 psikolog dari Jakarta. Carikan tiket mereka, bagaimana caranya supaya mereka bisa berangkat, alhamdulillah. Dan 2 psikolog ini yang mendampingi anak-anak, sehingga misalnya pada saat semifinal, agak sulit masuk di akal, bermain 10 orang, masih bisa menang kita. Kartu merah untuk Pratama Arhan, kan gitu ya. Saya stres luar biasa itu. Tetapi psikolog ini menyampaikan, kami sudah bekali mereka dengan mental yang bagus dan tim pelatih percaya psikolog, termasuk penentuan siapa yang menjadi kapten. Itu Coach Bima Sakti menyampaikan saya, apalagi pada saat Thailand. Jadi setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Asmawi dan sekarang yang sedang dijalankan oleh Mas Menteri tentang sport science itu penting. Jadi bukan hanya teknik, bukan hanya fisik, tetapi mental itu yang menentukan siapa yang menjadi juara. Iya, dan pembahasan
selanjutnya kita juga akan masih membahas terkait dengan bagaimana atlet yang telah berjuang ya Betul. di SEA Games Kamboja kemarin. Iya, ada atlet yang akan berkunjung sama Iya. kita juga ya. Kita akan ngobrol-ngobrol pemirsa. Siapa dia? Sesaat lagi pemirsa, usai jeda tetaplah di Metro TV. Didukung oleh Kembali lagi di Sukses SEA Games menyongsong Asian Games 2023. Nah, Reza dan juga pemirsa, di event SEA Games Kamboja kemarin banyak ya cabang-cabang olahraga yang mengukir prestasi yang luar biasa. Betul. Bahkan beberapa cabang olahraga nih untuk pertama kalinya berhasil meraih medali emas, salah satunya tim basket putri. Ya, untuk itu gadis langsung saja kita undang. Ini adalah salah satu atlet tim basket putri yang kemarin juga ikut mengharumkan nama Indonesia Ya. di pentas bola basket di ajang SEA Games Kamboja. Kita sambut Agustin Elia Gradita Retong. Yeay. Halo Dita, apa Dita. kabar? Saya ada di- Mau tanya-tanya nih, bagaimana sih sebetulnya persiapannya pas SEA Games di Kamboja ini? Ya. Untuk SEA Games yang kali ini sih kita persiapannya menurut saya paling lengkap ya Kak. Karena ini termasuk persiapan yang paling lama sepanjang saya ikut SEA Games udah 6 kali. Ya, ini yang ke-6, ini paling lama. Jadi paling beratnya karena yang kali ini nggak libur sih Kak. Oke. Oh. Iya, Selama berapa bulan itu? kita 10 bulan itu nggak ada libur. 10 bulan gak libur. Nggak libur, maksudnya dalam arti nggak libur kayak Natalan, Usia berapa? kita nggak pulang. Wow. Terus juga Lebaran juga kita nggak pulang. Demi persiapan Setelah- SEA Games ya? Iya, karena kan kita udah banyak loss-nya selama saya 6 kali SEA Games itu kan target pasti selalu emas, pasti dari Menpora juga pasti target selalu emas. Cuman kan kita banyak gagal di selama sebelumnya, makanya untuk SEA Games yang ke-6 saya SEA Games 2023 ini kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Kita juga dapat support dari banyak pihak, terutama juga manajer basket putri benar-benar Koitop dan Cile benar-benar maksimal banget, dan support juga dari Perbasi, dari Menpora juga untuk basket putri. Untuk apalagi posisinya kemarin basket putra udah dapat medali emas, jadi pasti Termotivasi ya iya, jadinya. kita juga punya motivasi lebih untuk sekarang giliran putri yang dapat medali emas. Yeay. Persiapan yang sangat matang. Saya ingin ke Mas Dito nih. Mas Dito kan ya walaupun sebagai Menpora disebut orang baru, tapi di dunia basket orang lama, saya tahu betul ini Mas Iya. Dito. Bagaimana Mas Dito melihat pencapaian dari tim basket putri di SEA Games Kamboja? Iya, saya sangat paham betul perjuangannya. Makanya ketika dapat medali emas, ini secara syarat itu kembali lagi dari kita sisi Kemenpora ini bisa mensupport lagi secara utuh. Jadi memang sekarang rigid tadi saya bilang, ketika satu nomor atau cabur itu memberikan target, ketika targetnya meleset, memang ada reward and punishment-nya. Jadi alhamdulillah ini melebihi target, jadinya Rewardnya double. rewardnya double. Rewardnya double dari mana-mana nih kayaknya. Kalau gitu saya tanya ke Pak Amali nih. Pak Amali, jadi kan dalam SEA Games Kamboja kemarin ada 8 cabang olahraga ya, Pak Amali, yang mencatatkan diri sebagai juara umum. Ada wushu, pencaksilat, balap sepeda, tenis, e-sports, bulu tangkis, voli, dan angkat besi. Nah, cabur-cabur ini di SEA Games ini sebelumnya ketika Bapak menjadi Menpora ini Pak Amali, apakah juga menjadi primadona Pak, pencetak medali emas, atau seperti apa menurut Anda perkembangannya nih dari tahun ke tahun Pak? Ya, saya kira waktu di Vietnam ini tidak semuanya ya mereka. Justru yang juara-juara umum kita itu banyak yang tidak dipertandingkan. Makanya hitungan dari tim review yang disampaikan pada pemerintah bahwa kita akan kehilangan 39 medali emas. Sehingga pada saat itu saya berpikir, wah ini peringkat 4 saja sudah bagus ini, ya kan? Dan alhamdulillah pada saat kita evaluasi, jadi begitu selesai Vietnam, saya kumpulkan tim review, kita evaluasi, harus ada yang diperbaiki. Harus ada yang diperbaiki. Kan teman-teman di tim review ini kan para guru besar ilmu keolahragaan, pasti mereka sudah mendasarkan pada sport science. Nah cuman memang ada yang juga
ya ini sekarang ini dialami juga oleh Mas Dito, dukungan kita kepada bagaimana prestasi ini, olahraga ini belum dianggap sebagai, selalu saya ibaratkan kalau kita makan bukan menu utama. Itu orang masih menganggap, ya sebagian orang masih menganggap bahwa olahraga itu kos. Padahal tidak. Di dalam desain besar olahraga nasional, olahraga itu adalah investasi. Sehingga dukungan anggaran untuk Kemenpora, untuk Mas Menteri, itu harusnya lebih. Karena kan sekarang sudah menunjukkan prestasi. Ya kan? Harus ada reward dong. Harus ada reward. Nah, saya nggak tahu nih perjuangannya Mas Menteri seperti apa. Karena ini gini, DBON ini bukan karangan saya, karangan Mas Dito, bukan. Ini perintah Presiden melalui Ratas, ya kan? Jadi perintah Presiden itu gini, review total tentang sistem pembinaan olahraga nasional. Jelas sekali ada pidatonya di 9 September tahun 2020. Kita diskusikan, kemudian saya bawa ke Ratas, diputuskan dengan biaya yang seperti ini, Pak Presiden, oke, tidak ada masalah, yang penting fokus. Makanya kita seleksi mana cabur yang masuk. Dan ini kan harus mendapatkan dukungan dari semua kementerian. Jangan dibiarkan juga Mas Menteri, Menpora ini berjuang sendiri harus minta kesana kemari. Prestasi udah ditunjukkan kok. Nah itu yang masih kurang. Tapi saya senang, ya Menteri Olahraga sekarang, Mas Dito, dia teguh dan tidak goyang. 87 medali emas loh, nggak main-main. Iya makanya, apalagi sekarang sudah dapat 87, berarti kan apa yang beliau putuskan benar. Iya betul. Iya kan? Jadi makin pede dia. Boleh tepuk tangannya. Melampaui target yang jelas ya. Nah, Bungkus, kalau kita lihat cabur-cabur mana aja sih yang sebetulnya melampaui target, kita lihat ternyata bisa menyumbang medali. Iya, kalau yang paling menonjol tentunya sepak bola ya, yang sudah menanti 32 tahun, lalu basket putri. Tapi sebetulnya sejumlah peningkatan juga dicapai oleh beberapa cabur ya. Seperti misalnya atletik, sekarang 7 emas loh. Sebelumnya kan hanya 2 atau 3. Menurut saya itu peningkatan yang cukup baik. Renang juga meskipun nambahnya tidak banyak, tapi sekarang sudah bisa 3 emas. Saya menekankan tentang atletik dan renang, karena ini 2 cabang di mana jumlah medalinya 40-an. Jadi kalau kita mau bersaing di posisi peringkat 1-2, kalau kita tidak kuat di renang, tidak kuat di atletik, omong kosong. Sebetulnya SEA Games ini kan fondasi untuk Asian Games, fondasi untuk Olimpiade. Kalau kita mau naikin peringkat nih, kan suatu saat Pak Presiden pasti akan bilang gini, jangan cuma naik jumlah medalinya, posisinya kalau bisa naik juga. Dan kalau mau itu dilakukan, pembinaannya bukan hari ini, pembinaannya 10 tahun lalu. Nah itu persoalannya. Nah karena itu mungkin pembinaan ini tidak bisa lepas dari keterlibatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Menpora tidak akan bisa sukses kalau tidak bersinergi dengan Kemendikbud. Karena olahraga renang, atletik, ada dasarnya di sekolah. Itu kuncinya. Jadi nanti ke depan fokus Pak Menteri adalah menguatkan sinergi dengan Kemendikbud supaya renang, atletik itu nanti kuat lagi itu di sekolah. Nanti bibit-bibit yang muncul di sekolah tinggal masuk ke DBON. Jadi sinerginya di situ. Oke, terakhir nih, Dita, harapannya untuk tim basket putri ke depan? Semoga harapannya dengan pencapaian yang sudah diraih sekarang menjadi harapan baru, menjadi daya tarik baru untuk para sponsor untuk mau support ke basket putri, sehingga bukan cuma sekedar awal tapi menjadi kayak tadi Bapak bilang investasi yang baik di basket putri khususnya. Semoga. Tapi tetap optimis ya? Iya Pak, makanya harapannya semoga sponsor terus banyak orang-orang beliau-beliau yang mau peduli sama basket putri, apalagi udah membuktikan kalau basket putri ini mampu asalkan ada yang mau berjuang, asalkan semua mau bersinergi, semua mau bareng-bareng support untuk basket putri. Oke, kita harapkan juga prestasi dari tim basket putri terus berlanjut konsisten begitu ya. Tetap semangat pastinya untuk bisa mendulang medali lagi untuk Indonesia. Terima kasih Dita sudah bergabung bersama kami. Ya, dan pembahasan kami masih akan berlanjut lagi usai jeda, jadi tetaplah di Metro TV. Didukung oleh
didukung oleh Ya pemirsa, euforia prestasi kontingen Indonesia di SEA Games ke-32 tentunya luar biasa. Animo masyarakat juga pastinya senang dan sangat bangga dan menantikan tim Indonesia di event-event olahraga berikutnya. Kalau begitu saya langsung tanya ke Mas Dito lagi. Mas Dito, tentunya prestasi yang dicapai oleh kontingen Indonesia di SEA Games Kamboja kemarin bisa dibawa ke Asian Games tahun ini di China. Sudah ada arahan dari Mas Dito untuk para kontingen Indonesia? Ya, ini dalam persiapan menuju Asian Games di akhir September-Oktober ini kita kembali mengaktifkan tim review buat lebih masif lagi mempersiapkannya. Namun arahannya yang pasti kita terakhir Asian Games itu kita tuan rumah. Jadi ya memang ada privilege dan di Asian Games besok itu penyumbang emas terbanyak kita terakhir Asian Games yang dipertandingkan yaitu pencaksilat. Jadi kembali lagi ini suatu tantangan baru tapi ya kita yakin dengan pola tim review dan juga pelibatan sport science ini kita yakin ya kita akan berprestasi di Asian Games nanti. Amin. Baik. Targetnya apa, Pak? Targetnya ya bertahan udah bagus itu. Baik, oke. Saya juga mau ke Pak Amali. Pak Amali, kalau misalnya kita melihat timnas U22 yang sudah berprestasi di SEA Games, seperti apa evaluasinya untuk menghadapi Asian Games? Ya, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah memutuskan bahwa yang akan dikirim untuk Asian Games adalah mereka yang kemarin berhasil di SEA Games. Tentu kita tidak bertarget yang muluk-muluk karena kita tahu di sini ada Jepang, ada Korea, ada Saudi Arabia, ada Irak yang sudah langganan ya. Bahkan mereka sudah sering masuk di Piala Dunia, ada Qatar juga. Dan kita realistis, kenapa Pak Erick Thohir akhirnya memutuskan mengirimkan yang mereka supaya mereka lebih mendapatkan kesempatan bertanding di tingkat yang lebih dari ASEAN dan sekaligus mereka bisa merasakan atmosfer bertanding di level Asia karena pasti berbeda. Jadi itu dan ya untuk saya menambahkan untuk yang secara keseluruhan saya kira benar apa yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa yang lalu 2018 kita itu tuan rumah. Setengah dari medali yang kita dapatkan itu dari cabur yang tidak dipertandingkan. Pencaksilat. 14 Iya, 14. Iya betul. Jadi setengah lebih lah kira-kira begitu. Sehingga kita juga tidak bisa membebankan terlalu berat dengan harus sama dengan peringkat di saat tuan rumah. Itu harus realistis lah. Oke. Baik. Saya ke Prof. Asmawi. Baik. Prof, apakah betul Prof memberikan target kepada atlet itu justru membebani para atlet begitu? Bagaimana Prof melihat ini? Saya kira tidak apa yang dikatakan membebani, saya kira tidak. Ini adalah tanggung jawab bersama, baik itu pelatih maupun atlet dan induk organisasi juga didukung oleh pemerintah supaya atlet itu betul-betul mempersiapkan diri untuk Asian Games yang akan datang. Jadi kami melihat data tahun SEA Games sekarang, kayak apa datanya, kemudian kita compare nanti setelah dia masuk, kemudian mengadakan tes lagi, kemudian ada proses, ya, termasuk nanti ada sport science yang ada di dalam, kita akan perbaiki semua supaya apa yang diharapkan oleh khususnya Kementerian dan Bangsa Indonesia ini bisa tercapai. Ya, jadi bagaimanapun juga kita minta dukungan khususnya dari pemerintah supaya betul-betul proses ini bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah terima kasih saya. Baik. Dukungan untuk para atlet tetap fokus mendulang prestasi ya, Bungkus Prof ya. 3 bulan harus dikejar menuju Asian Games nih. Apa fokusnya perlu di mana nih Bungkus? Apa yang perlu dikejar agar prestasi atlet Indonesia terus bertahan di Asian Games? Iya, jadi kalau kita mau mengejar 31 emas seperti di Asian Games kemarin, memang bukan hal yang realistis ya. Karena waktu itu 14 emas dari pencak silat. Dan sekarang sudah pasti kita kehilangan 17 emas. 14 pencak silat, 2 para layang, 1 jet ski. Sudah pasti hilang. Tinggal 14 emas peluang bagi kita. Tapi menurut saya kita nggak bisa berpikir seperti itu. Setiap event itu kita punya capaian-capaian yang ditargetkan. Dan itu sesuai dengan kondisi. Kemarin pencapaian kita di Asian Games karena kita tuan rumah. Ketika kita tidak menjadi tuan rumah,
tantangannya itu akan berbeda. Makanya yang paling penting sekarang adalah kita selalu perlu menekankan kepada publik pemahaman bahwa SEA Games itu ada batu loncatan menuju Asian Games. Asian Games batu loncatan menuju Olimpiade. Nah karena itu apa yang dicapai di SEA Games, kalau bisa kita dorong menuju Asian Games. Makanya 3 bulan itu bukan persoalan. Kalau kita menyiapkan atlet-atlet yang bermain di SEA Games itu adalah mereka yang juga disiapkan buat Asian Games. Mereka juga yang disiapkan untuk Olimpiade. Kalau itu dilakukan secara konsisten, sebetulnya nggak ada masalah, persiapan 3 bulan nggak ada masalah. Jadi memang kita harus tahu bahwa target kita di Asian Games itu tidak boleh hanya menggunakan ukuran Asian Games sebelumnya. Juga tidak boleh menggunakan ukuran SEA Games. Jadi targetnya itu harus ditetapkan secara realistis supaya atlet dalam tanda petik tidak terbebani. Target itu penting, tapi bukan menjadi cara untuk membebani. Jadi kalau gitu fokusnya pembinaan di mana? Ya di situ, di cabang-cabang di mana kita kuat. Nah ini butuh pemetaan, salah satu instrumennya sebetulnya DBON. Ya. Baik, boleh tepuk tangannya? Fokus untuk pemetaan ya. Betul Seru sekali perbincangan kita, Reza, Ya. tapi kita juga kasih kesempatan untuk para penonton yang mau bertanya kepada bapak-bapak di sini. Silakan. Izin Bapak, nama saya Sugeng Samsul Arifin, saya dari Jakarta. Izin bertanya ke Bung Kusnaini, menurut Bung Kusnaini seberapa penting program DBON ini dalam meningkatkan prestasi atlet-atlet nasional? Baik, terima kasih Mas Sugeng. Silakan langsung bungkus. Iya, saya pikir kalau kita mau melihat olahraga ini sebagai salah satu cara untuk menaikkan pamor bangsa di level internasional, kan caranya adalah meraih prestasi. Nah, supaya prestasi itu bisa dicapai, kita tentu harus menggunakan parameter-parameter atau ukuran-ukuran. DBON itu salah satu cara untuk mengukur kemungkinan pencapaian prestasi. Jadi yang ikut di event internasional itu harus diukur dulu prestasinya selama ini apa, lawan-lawannya di sana nanti siapa, kira-kira punya peluang apa enggak. Jadi itu sebetulnya instrumen DBON itu untuk membuat kita ketika ikut event internasional bisa mencapai sesuatu. Kalau kita bisa mencapai sesuatu di event internasional, kita bisa menaikkan derajat bangsa kita di mata internasional. Kapan lagi mengibarkan bendera merah putih, kapan lagi memperdengarkan Indonesia Raya kalau bukan melalui olahraga. Oke, baik. Luar biasa ya, Reza. Nah, kami juga punya sejumlah pertanyaan ini yang memang sempat sering ditanyakan ya di media sosial, khususnya di media sosial Metro TV begitu. Saya ingin langsung ke Mas Dito. Mas Dito, bagaimana cara Kak Menteri atau Mas Menteri bisa masuk dan diterima oleh para atlet dan PB Olahraga sebagai orang baru di dunia ini? Seperti yang kita ketahui kan sebelumnya juga Pak Zainuddin Amali dulu juga terkenal sebagai politikus dan akhirnya dengan segala perjuangannya bisa diterima begitu ya, butuh waktu untuk diterima, akhirnya menjadi sosok baru, menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kalau Mas Dito boleh cerita adaptasi di awal itu seperti apa, Mas? Alhamdulillahnya saya sudah berkecimpung di dunia olahraga dari 2015 ya. Saya berproses dari tingkat Pengprov sepeda dulu saya, ketua sepeda di DKI ISI. Dan dari situ saya udah mulai lumayan membuka jaringan di KONI dan PBPB karena bernetwork lah, berjaringan. Dan di 2018 Pak Erick Thohir ngangkat saya jadi ketua kontingen Youth Olympic. Di situ baru benar-benar saya merasakan langsung terjun ke dunia pelatihan dan juga atlet dan seluruh PB yang waktu itu mengirimkan ke Olimpiade Remaja di Argentina. Jadi memang prosesnya udah ada cikal bakalnya ya. Ketika jadi menteri, alhamdulillahnya sekarang di ekosistem olahraga ini ternyata orang-orang yang dulu kita kenal belum jadi pimpinan sekarang udah pada jadi pimpinan. Jadi ya itulah menurut saya memang kita harus maju itu bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Apalagi mentornya Pak Amali. Apalagi ada mentor Pak Amali. Itu udah paling bener. Jadi gimana Pak Amali? Dulu juga sempat adaptasinya susah atau seperti apa nih dari politikus menjadi Menpora? Oh iya, bahkan saya lebih dari Mas Menteri. Tantangannya luar biasa. Ada yang meragukan, ada yang ini paling ngurusnya politik, paling bergesernya ke pemuda. Olahraga pasti ya banyak pimpinan-pimpinan itu. Dan saya datangin satu persatu. Ya, saya ingat betul Ketua Umum PASI almarhum Pak Bob Hasan. Sampai akhirnya jadi akrab kita. Ya, itu kemudian kementerian-kementerian lain juga. Saya setuju dengan Bungkus tadi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek juga harus memberikan dukungan kepada Mas Menteri Menpora karena dari situ tempat kita
untuk mendapatkan talenta-talenta. Nah, bersyukur juga dari kementerian lain, misalnya dari Kementerian BUMN ya, Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir sudah menugaskan kepada beberapa BUMN tertentu untuk menjadi bapak angkat yang ada di dalam lingkup DBON. Jadi ini memudahkan kita, sebab kalau tidak ada itu, mengharapkan anggaran yang di tempatnya Mas Menteri, saya pernah ngalamin. Bagaimana susahnya. Sekarang kesusahan itu saya pindahkan ke beliau. Ya, itu. Pak Amali, yang juga salah satu jadi pertanyaan oleh netizen Indonesia ya. Bagaimana persiapan timnas Indonesia menghadapi Argentina nih Pak? Apa jangan-jangan Pak Amali sudah pegang tiket ini Pak? Iya, gini. Kita itu kan ada kesempatan FIFA Matchday setahun itu 8 kali. Oke. 1 dari 8 itu oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir diperuntukkan untuk bagaimana rakyat bisa terhibur, menonton dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana timnas kita bisa uji nyali, meningkatkan moral mereka, mental mereka. Jadi harus undang yang di atas kita. Tahun ini kita alhamdulillah tentu atas dukungan pemerintah, Mas Menteri terima kasih bisa mendatangkan timnas peringkat 1 dunia. 1 dunia. Itu harapannya. Seluruh rakyat Indonesia nih award tiket ya. Itulah tadi pembahasan kita ya di segmen ini. Kita masih membahas lagi sejumlah hal lainnya terkait dengan dunia olahraga Indonesia dan juga persiapan menuju Asian Games 2023. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Jangan kemana. Didukung oleh Ya Reza, seperti tadi kita sudah bahas ya, memang ada beberapa cabang olahraga yang selalu menjadi langganan untuk meraih medali mewakili kontingen Indonesia. Seperti ada angkat besi, lalu juga bulu tangkis, dan juga pencaksilat. Nah, langsung saja kita bahas, saya mau ke Mas Menteri untuk Asian Games nanti, untuk cabur-cabur yang menjadi langganan, seperti apa arahannya? Ya, ini yang kita lihat potensi ini awal pasti badminton ya, dan weightlifting ini kayaknya kita ada potensi untuk panen emas lagi. Dan juga dragon boat dan wall climbing pastinya, karena kita wall climbing baru mencah rekor dunia juga. Dan tadi seperti disampaikan, pencaksilat kita hilang, namun kan tadi seperti disampaikan Bungkus juga, ini adalah Asian Games ini satu level di bawah Olimpiade. Jadi event ini adalah event yang menghasilkan banyak sekali juara dunia dari Asia. Dan tantangannya berat, namun kita lihat perkembangan beberapa cabur di internasional juga meningkat seperti wushu ataupun takraw. Jadi ya kita berharap nanti bersama tim review pastinya kita akan memastikan memberangkatkan yang membawa medali emas. Amin. Itu dia harapan dari masyarakat Indonesia. Tentu saja ya. Saya langsung tanya ke Pak Amali lagi. Pak Amali, jadi bagaimana Pak, dukungan seperti apa sih sebenarnya yang harus diberikan kepada atlet-atlet kita agar bisa berprestasi nanti di Asian Games? Ya, saya kira dukungan secara teknis pasti didapatkan dari Kemenpora ya. Dan Pak Presiden sekali lagi luar biasa dukungannya. Apakah memberikan apresiasi pada saat berprestasi, bahkan memperhatikan nasib mereka. Pak Presiden pada saat saya dan pasti pada saat Mas Dito juga sudah menyampaikan bagaimana mereka ini tidak boleh kehilangan masa depan. Apalagi dalam Undang-Undang 11 tahun 2022, atlet itu adalah profesi. Jadi bukan lagi sebagai pekerjaan sambilan. Nah, kami khususnya dari PSSI memberikan jaminan juga masa depan mereka karena arahan Pak Presiden pada saat anak-anak yang harusnya main di U20 nggak jadi. Kemudian beliau berkunjung ke GBK, ditanyakan mau apa, langsung kita kerjakan sekarang. Dari semua anak-anak yang U20 yang tidak jadi itu sekitar 25 orang kalau tidak salah, mereka ingin kuliah. Nah, itu kita sekarang sudah salurkan di salah satu perguruan tinggi yang disebut oleh Prof. Asmawi tadi di Surabaya, di UNESA Surabaya, dan mendapatkan beasiswa dari S1, S2, bahkan kalau ada yang mau S3 diberikan. Support, ya? Iya,
ada yang mau jadi polisi, mau jadi TNI, ada menjadi ASN di tempatnya Mas Menteri, juga dikerjakan. Jadi supaya apa yang disampaikan oleh Prof. Asmawi, atlet berpikir untuk latihan, bertanding, dan menang dan juara. Jangan dia dibebani lagi memikirkan setelah ini apa, apalagi setelah tidak berprestasi. Kasih mereka jaminan masa depan, apalagi sekarang dengan bonus yang luar biasa, luar biasa sangat ini, sehingga bisa dikelola oleh mereka. Dan ini bukan hanya untuk yang Olimpik ya, Paralimpik pun diperlakukan setara. Kita beri dukungan kepada Kemenpora, kepada Mas Menteri. Mudah-mudahan ini akan jalan dengan baik. Oke, baik. Baik, kalau dari tim review sebetulnya Prof, apa sih yang paling diperlukan dalam persiapan untuk Asian Games sendiri? Kita harus komitmen, yang pertama baik itu atlet maupun pelatih, tadi semua stakeholder. Kemudian setelah kami mendapatkan atlet-atlet yang sesuai kriteria, kemudian kita lihat dia punya program apa, kita lihat program sampai di mana, karena peaknya adalah nanti ada di Asian Games. Dukungannya apa? Tadi yang dikatakan oleh Prof. Amali, sport science ini harus kuat. Ya, jangan sampai nanti yang dibutuhkan itu tidak kita penuhi, harus kita penuhi. Ya, apapun yang dia minta, karena ini adalah aset nasional supaya bisa mendapatkan medali, khususnya medali emas nanti yang ada di Asian Games. Saya kira itu. Baik. Bungkus, potensi bagi Indonesia di Asian Games nanti seperti apa Bungkus melihatnya? Iya, sekali lagi saya mengatakan bahwa setiap event itu tantangannya berbeda. Karena itu untuk Asian Games nanti tantangannya itu akan jauh lebih berat daripada SEA Games. Tapi saya percaya karena kita memang sudah punya fondasi yang kuat. Nah ini saya punya pesan kalau boleh kepada Pak Menteri ya. Pak Menteri, kita ini dukungan negara kepada olahraga itu luar biasa Pak Menteri. Tidak ada mungkin di negara lain yang pemerintahnya itu Pak Presiden membuat perpres dan kemudian juga ada inpres juga Pak Menteri. Inpres percepatan pembangunan sepak bola itu mungkin satu-satunya itu. Begitu luar biasanya dukungan negara, dukungan pemerintah harus dibarengi dengan membangun fondasi-fondasinya Pak Menteri. DBON itu salah satu fondasi. Jadi kita ini kan kalau piramida pembinaan tuh ada pembinaan di tingkat grassroots, ada pembinaan di level elit. DBON itu di level elitnya Pak Menteri. Nah di grassroots-nya ini harus dibangun fondasinya Pak Menteri. Nah kerjasama dengan Kemendikbud adalah salah satu fondasi itu. Tapi ada fondasi yang jauh lebih penting lagi Pak Menteri. Kita harus membangun Pak Menteri yang namanya budaya olahraga. Betul. Jadi orang Indonesia itu harus dibangunkan budaya olahraganya, melihat olahraga itu sebagai kebutuhan. Kalau kita sudah melihat olahraga sebagai kebutuhan Pak Menteri, mengejar prestasi itu hanya akan menjadi bagian dari proses itu. Tapi kalau budaya berolahraganya belum dibentuk, kalau bangun tidur yang dipikirkan sarapan, bukan yang dipikirkan olahraga, akan sulit kita bersaing. Jadi tugas Pak Menteri menurut saya bukan sekedar membangun prestasi olahraga Pak Menteri, tapi budaya olahraga. Itu yang harus diwariskan oleh Pak Menteri. Budaya olahraga. Silakan Mas Menteri mau jawab. Ya, jadi ya alhamdulillah Pak Bungkus, baru saja minggu lalu kita rapat perdana tingkat menteri dipimpin wakil presiden terkait desain besar olahraga nasional ini. Dan memang salah satu DBON itu tidak hanya prestasi elit, tapi adalah olahraga kemasyarakatan. Dan pada hasil rapat itu sebelumnya saya sudah bertemu Pak Mendagri, dan memang ini dalam proses akan dikeluarkannya peraturan Mendagri ini bahwa seluruh kabupaten kota ini wajib menganggarkan kegiatan olahraga dan wajib yang namanya dibikin kejuaraan-kejuaraan antar daerah. Dan Kemendikbud pun sudah ditetapkan keputusan itu dimasukkan di kurikulum, wajib mewajibkan siswa mengambil ekstrakurikuler pilihan olahraga dan sekolah wajib mengadakan kegiatan olahraga. Pak Amali, sebagai orang yang merancang DBON ini, Pak Amali, bagaimana tanggapannya Pak Amali? Ya, sebenarnya bukan saya, ini perintah presiden. Iya. Jadi tadi saya sampaikan pada saat pidato beliau di H-Ornas 2020 pada saat COVID lagi tinggi-tingginya, beliau perintahkan itu kita kerjakan, dan ini kontribusi semua pihak. Dari para akademisi, para praktisi, cabur, dan sebagainya. Nah saya kebetulan karena menterinya, saya membuat ininya saja. Gitu, sampai
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan itu rohnya itu DBON. Jadi rohnya lahir duluan, kemudian baru undang-undangnya. Memang ada pertentangan dengan DPR, tapi saya yakinkan mereka kita nggak bisa lagi berharap prestasi lahir by accident, harus by design. Dan satu hal yang akhirnya supaya ini jalan, kita putuskan bahwa ketua tim koordinasinya kita angkat sampai ke tingkat wapres. Sebab kalau nanti hanya Menko, apalagi hanya Menpora, ini kementerian lain tidak akan jalan. Tadi Mas Menteri menyampaikan beberapa hari yang lalu sudah rapat dipimpin oleh Pak Wapres, Kiai Ma'ruf Amin, beliau juga konsen, sehingga semua akan ikut di dalam mensukseskan Perpres. Ini kan ini peraturan presiden. Jadi ketuanya Wapres, kemudian wakilnya Menko, pelaksana hariannya adalah Menpora. Jadi beliau yang bertanggung jawab, di bawahnya gubernur, bupati, wali kota. Harusnya dengan ini kita sudah bisa jalan, dan sekali lagi saya terima kasih ke Mas Menteri yang mendorong lebih cepat lagi DBON ini, luar biasa. Sebab kalau menterinya nggak mau, ini juga stuck lagi kita. Tapi untung ya bersaudara kita. Tapi hasilnya sudah ada 87 medali emas di SEA Games Kamboja. Luar biasa ya diskusi kita dan juga perbincangan kita hari ini, gadis. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sudah bersedia hadir. Tidak terasa ya, 60 menit sudah kita membahas bagaimana kesuksesan kontingen Indonesia di SEA Games ke-32 Kamboja. Dan bagaimana nanti kita akan menyongsong Asian Games yang sudah di depan mata pada bulan September nanti. Ini sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Dan tentunya kita berharap sehat dan sukses selalu untuk bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah hadir di studio dan pemirsa di rumah yang sudah bergabung bersama kami. Akhir kata, saya Gadis Bianca. Dan saya Valentinus Reza, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam olahraga Jaya! Didukung oleh